Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya. Dan lagi firman Injil suci hari ini, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, umat beriman dimanapun Anda berada. Pada tahun 1181, lahir seorang anak yang luar biasa. Seorang anak yang amat terkenal sampai saat ini. Masa mudanya tidak terlalu cemerlang, tapi ia mengakhiri seluruhnya dengan kemenangan yang jaya. Namanya adalah Fransiskus dari Assisi. Fransiskus itu anak dari orang kaya. Ayah ibunya itu orang tua yang kaya, punya usaha yang luar biasa. Dan Fransiskus kecil ini terbiasa untuk bersenang-senang, terbiasa untuk menghamburkan harta milik kedua orang tuanya. Ia bahkan suka hidup berfoya-foya daripada harus belajar bersusah-susah. Namun pada saatnya, ia membalikkan semua itu. Ia belajar hidup miskin, bergaul dengan para pengemis, dan bergaul dengan orang-orang miskin. Bahkan juga yang luar biasanya, dia pernah menjadi pengemis untuk pengemis dan orang-orang miskin itu. Dia meminta-minta, dan hasil dari meminta-minta itu ia serahkan sepenuhnya kepada orang-orang miskin dan para pengemis yang ia kenal. Ia pulang ke rumah tanpa membawa sepeser pun di saku baju dan di saku celananya. Dan hingga pada suatu ketika saat ia berdoa dalam suatu gereja, Tuhan menyapa dia, "Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh." Di dalam hati dan pikirannya Fransiskus tahu Tuhan sedang memanggil dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, umat beriman, hari ini kita mendengar Injil yang luar biasa. Injil yang menyajikan perjalanan Yesus dari Galilea menuju ke Yerusalem, kota suci, kota yang terkenal itu. Di tengah perjalanan, Yesus mengutus 2 muridnya untuk menyampaikan kepada orang-orang di wilayah Samaria untuk beristirahat sejenak di sana. Tetapi apa yang dialami Tuhan Yesus? Yesus justru ditolak oleh orang-orang Samaria. Alasan mereka menolak Yesus sederhana, karena Yesus mau berjalan ke Yerusalem. Memang dari dulu orang-orang Samaria tidak punya hubungan yang baik dengan orang-orang Yahudi yang lainnya. Yesus tahu perjalanannya ke Yerusalem itu harus terus berlanjut. Tetapi para murid, Yakobus dan Yohanes, rupanya tidak senang dengan situasi penolakan itu. Mereka ingin meminta dari langit api untuk membinasakan orang-orang yang menolak. Tetapi apa yang terjadi? Yesus menegur mereka. Yesus menghendaki supaya tidak ada kebinasaan. Walaupun ditolak, tidak perlu harus sampai membinasakan. Karena jelas, Anak Manusia datang untuk menyelamatkan, bukan membinasakan. Begitu kata-kata Tuhan Yesus. Jadi, Yesus melanjutkan perjalanannya ke kota suci. Dia harus mengitari desa-desa yang lain sebelum sampai ke Yerusalem, kota yang tersohor itu. Saudara-saudara, kita perhatikan, kita lihat Yesus fokus dengan tujuannya, yakni berjalan terus menuju ke Yerusalem. Di sini, dia memberi pelajaran berharga bagi para rasulnya, bagi para muridnya, supaya tetap memusatkan perhatian pada misi, pada pewartaan, pada hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Menariknya, setelah Yesus mengalami penolakan itu, ada kisah yang luar biasa yang disajikan oleh penginjil hari ini untuk kita. Yesus berjumpa dengan 3 orang muda yang meminta untuk mengikuti dia. Datanglah murid yang pertama, "Aku ingin mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Tapi Yesus memasang syarat untuk orang ini, untuk pemuda yang ingin mengikutinya. Anak Manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Beristirahat saja, Tuhan Yesus pun tidak punya tempat untuk itu. Tuhan Yesus tidak punya bantal untuk meletakkan kepala. Jadi kalau anak muda ini
masih terbiasa melekatkan diri pada hal-hal duniawi, pada harta kekayaan, dia akan sia-sia ketika mengikuti Tuhan Yesus. Itu pemuda yang pertama. Datang orang yang kedua, menyatakan Yesus mengundang dia untuk mengikutinya. Aku ingin mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku terlebih dahulu pergi menguburkan ayahku. Bagi Tuhan Yesus, kalau mau ikut dia, tidak perlu harus melihat ke belakang. Menguburkan ayah, menguburkan orang tua, itu kebiasaan dulu. Dan itu juga sebenarnya metafora bahwa Yesus ingin tidak perlu melihat ke belakang, tidak perlu menarik diri sampai kepada keluarga. Dalam mengikuti dia, jalan terus. Tidak perlu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting di masa lalu kita. Jangan sampai ketika kita mengikuti dia, kita menghabiskan waktu kita untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting. Orang yang ketiga, ketika datang menyatakan diri untuk mengikuti sang guru, dia juga ternyata memasang syarat. Dia meminta izin untuk berpamitan dengan keluarga, untuk pergi menyampaikan kepada keluarganya bahwa dia akan mengikuti Tuhan Yesus. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bagi orang ini? Barang siapa yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan surga. Saudara-saudaraku yang terkasih, umat beriman sekalian, kita bisa belajar dua hal dari Injil yang kita dengarkan hari ini. Yang pertama, fokus, memusatkan perhatian kita pada misi menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita akan mengalami tantangan seperti Yesus mengalami penolakan di tengah-tengah jalan. Tapi kalau kita fokus, sebagaimana Yesus yang fokus berjalan menuju kota suci Yerusalem, kita akan bisa menghadirkan kerajaan Allah bagi orang lain. Tidak membinasakan orang, tetapi menyelamatkan sesama kita. Poin kedua yang bisa kita belajar hari ini adalah kita tidak melekatkan diri kita pada harta benda, pada masa lalu kita, pada kekelaman kita, tetapi terus berjalan bersama dengan Sang Guru. Berjalan persis di belakang Dia yang mengajari kita untuk fokus. Santo Fransiskus dari Assisi melakukan hal ini dengan sangat baik dan sempurna, dan dia sudah mendapat bagiannya dalam kerajaan surga. Sekarang giliran kita. Kalau kita menyatakan diri mengikuti Sang Kristus, Guru kita pantas untuk berfokus, tidak melekatkan diri pada hal-hal duniawi. Tetapi semuanya itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan dan kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua.